Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jumansa, kembali lagi bersama saya Naila Hanum di podcast Jumansa, Sang Inspirator. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang amat penting nih. Yaitu Bapak Dr. Miswari MUD, Kaprodi Magister Pai, Institut Agama Islam Negeri Langsa. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Senang sebelumnya Pak dapat mewawancarai Bapak di kesempatan kali ini. Jadi Bapak Dokter dikenal aktif berkeliling Indonesia untuk mengunjungi sekolah-sekolah. Seperti apakah sebenarnya sih Pak? Ya, karena saya tahu bahwasanya sekolah itu merupakan cikal bakal ya para pemimpin bangsa lahir tumbuh. Jadi dengan mengunjungi sekolah kita bisa melihat bagaimana bekal-bekal atau bibit-bibit daripada generasi penerus bangsa itu berproses, karena dalam proses itulah sebenarnya masa depan pemimpin bangsa itu ditentukan. Jadi dengan melihat ke sekolah-sekolah itu kita bisa melihat bagaimana calon pemimpin ke depan itu berproses, dan ini adalah pengalaman yang sangat luar biasa. Oh, jadi seperti itu ya Pak? Iya. Terus Pak, seperti apa sih pandangan Bapak terhadap pendidikan di Langkat ini? Saya melihat pendidikan di Langkat ini sangat maju ya secara keseluruhan, bahkan di pedalaman-pedalaman itu sekalipun yang jauh dari dari jalan-jalan raya ya, yang jauh dari perkotaan itu antusiasme untuk pergi menuntut ilmu itu sangat tinggi. Bahkan ini direspon dengan baik saya lihat oleh pemerintah maupun pihak-pihak yayasan swasta itu untuk dalam rangka memfasilitasi terpenuhinya pendidikan secara menyeluruh di Langkat. Saya sangat kagum ya, sangat apresiasi terhadap perkembangan pendidikan ini yang baik pemerintah maupun pihak swasta atau yayasan itu turun ke daerah-daerah yang sangat pedalaman itu untuk supaya pendidikan di Langkat ini maju. Saya lihat pendidikan di Langkat ini merata, saya lihat. Wah, jadi patut diapresiasi ya Pak. Terus Pak, Bapak dikenal sudah banyak menulis buku nih Pak. Sudah berapa buku yang Bapak terbitkan? Dan buku seperti apa sih yang menjadi fokus Bapak? Ya, sampai 2023 saya sudah menerbitkan kalau tidak salah 22 judul buku itu ya. Wow. Di antara yang sangat menurut saya yang paling dikenal itu adalah buku Filsafat Terakhir judulnya. Ada juga yang lagi itu adalah Tasawuf Terakhir dan Teologi Terakhir. Saya juga menulis buku bertajuk sastra ya, yaitu novel berjudul Mata Air 2023. Ada juga kumpulan cerpen itu Bulat-bulat ditipu Khalil Gibran judulnya itu ya, judul cerpennya. Kemudian ada kumpulan puisi judulnya itu Gadis Terakhir. Beberapa buku lainnya adalah buku-buku tentang agama lebih banyak ya. Ya, baik. Wow, luar biasa sekali Bapak ini. Apa sih yang menginspirasi Bapak sehingga bisa totalitas terjun di bidang pendidikan ini? Ya, bidang pendidikan ya, apalagi pendidikan formal maupun tidak formal ya. Saya sebagai pendidikan formal tentunya sudah menjadi pengajar di perguruan tinggi, tentunya ya harus all out ya, harus betul-betul siap mengabdi dalam dunia pendidikan di perguruan tinggi. Kemudian saya kira pendidikan ini adalah esensi daripada kebudayaan ya. Dengan pendidikan itulah kita bisa memperbaiki peradaban, memperbaiki kebudayaan. Jadi pendidikan ini adalah istilahnya dapur daripada peradaban itu sendiri. Saya kira demikian, makanya saya sendiri suka fokus pada dunia pendidikan. Oh, seperti itu ya Pak. Terus untuk kami nih Pak, para pelajar di MAN 1 Langkat, seperti apa sih pandangan Bapak dan apa yang perlu menjadi perhatian khusus kami sebagai pelajar dalam menyelesaikan pendidikan? Iya, saya kira dalam menyelesaikan pendidikan itu yang pertama kita harus mendapatkan nilai nilai kuantitatif ya, nilai rapor atau nilai transkrip ijazah gitu ya. Itu harus maksimal memang ya, harus diusahakan semaksimal mungkin. Tetapi di samping itu saya kira jangan pernah dilupakan bagaimana pentingnya bagi kita itu untuk memahami lingkungan sosial dan menumbuhkan kepekaan sosial yang tinggi, juga menumbuhkan apa yang disebut dengan
tradisi, mengapresiasi kebudayaan lokal. Misalnya kita di Langkat ini memang majemuk ya, tetapi kita juga harus punya kesadaran dalam mengembangkan budaya lokal. Nah, ini yang harus menjadi titik tekan supaya pengembangan budaya, kepekaan sosial itu bisa berjalan seiringan dengan kuantitas daripada kemampuan akademik kita yang perlu juga kita raih. Oh, jadi semua sisi harus diperhatikan ya Pak. Terus jika kami ingin menjadi cendekiawan hebat seperti Bapak, apa yang harus kami persiapkan untuk mewujudkan mimpi tersebut Pak? Saya kira salah satunya adalah dengan mengikuti organisasi ya, organisasi pelajar atau organisasi kepemudaan yang betul-betul organisasi itu punya orientasi untuk mengembangkan pemuda atau pelajar ya, bukan organisasi-organisasi yang berorientasi pada kepentingan dan sebagainya. Nah, temukanlah organisasi yang tepat. Berarti ketika Anda menemukan organisasi yang tepat, berarti organisasi itu akan sangat mendukung kesuksesan studi Anda. Jadi sukses studi, sukses organisasi itu yang penting Anda temukan, sehingga tujuan daripada pendidikan itu bisa tercapai secara menyeluruh, baik kemampuan akademik, kemampuan sosial dan sebagainya. Jadi harus seimbang ya Pak. Terus menurut Bapak seperti apa Man Satu Langkat saat ini dan apa yang pertama kali terlintas di pikiran Bapak saat pertama kali memasuki Man Satu Langkat? Oh ya, karena saya datang tadi pagi ya, saya lihat acara sedang pengajian, kemudian semuanya memakai pakaian khas Melayu ya. Berarti Man Satu Langkat ini sangat apresiatif terhadap pengembangan budaya Melayu ya. Ini berarti Man Satu Langkat ini sangat sejalan ya dengan lembaga pendidikan kami di sana, yaitu Pasca Sarjana Yai Elangsa Prodi Pendidikan Agama Islam, Magister Pendidikan Agama Islam. Kita juga mengembangkan distingsi keilmuan, yaitu untuk mengembangkan pendidikan agama Islam ala Melayu. Jadi kita fokus bagaimana mengembangkan pendidikan dengan fokus yaitu secara epistemologis, secara historis kita menggali nilai-nilai pendidikan dari alam Melayu itu sendiri. Dan di sini saya lihat sangat apresiatif terhadap budaya alam Melayu ya. Tapi saya berharap dengan adanya semangat pengembangan budaya Melayu ini tidak hanya sebatas pada pakaian, tidak hanya sebatas pada pergelaran budaya, tetapi nilai-nilai daripada alam Melayu ini perlu diapresiasi dengan baik, perlu dioptimalkan, karena esensi daripada pandangan hidup alam Melayu ini memang sejalan dengan nilai-nilai esensial dalam filosofis bangsa kita, yakni Pancasila. Baik Pak. Terus apa sih pesan Bapak untuk keluarga besar Man Satu Langkat dan sahabat Mansa yang sedang menonton tayangan podcast kita ini? Ya, saya pesannya manfaatkanlah segala fasilitas pengembangan kreativitas yang ada di Man Satu Langkat ini. Saya lihat will daripada pihak sekolah, pihak akademik di sini sangat tinggi ya, baik dalam rangka pengembangan budaya, dalam rangka pengembangan kesenian, pengembangan kreativitas siswa. Nah, semangat ini perlu direspon dengan baik oleh para pelajar sehingga semuanya perlu dioptimalkan. Jadi jadikanlah Man Satu ini tidak hanya sebagai tempat Anda untuk belajar ilmu akademik saja, tetapi jadikan ini benar-benar sebagai medan kreativitas Anda. Oh, jadi seperti itu ya Pak. Nah, jadi ini dia pesan dari Bapak. Terima kasih atas pesan yang telah Bapak berikan, sangat membantu, dan semoga Sobat Mansa bisa paham apa yang disampaikan dan bisa mengaplikasikan hal tersebut di kehidupan sehari-hari. Nah, jadi Sobat Mansa, kesimpulan yang bisa kita dapat dari podcast kali ini yaitu seberapa pentingnya sih pendidikan. Saking pentingnya kita butuh proses yang sangat mendalam, dan hal tersebut juga butuh usaha yang cukup luar biasa. Nah, tapi hal tersebut juga tidak akan merugikan pihak manapun, karena dengan pendidikan kita bisa sangat berguna bagi sosial masyarakat maupun lingkungan sekitar kita. Nah, jadi itu dia Sobat Mansa. Sampai jumpa lagi di
podcast Jumansa Sang Inspirator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.